Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang referensi. Yang pertama ada fungsi referensi dalam karya ilmiah. Yang mana yang pertama digunakan sebagai acuan. Dalam fungsinya yang pertama ini referensi memiliki peran yang sangat penting karena pada proses pengolahan data referensi akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam proses pemecahan masalah. Baik hal ini terkait dengan konsentrasi penciptaan maupun pengkajian. Oleh karena itu, ketepatan pemilihan beberapa referensi menjadi pertimbangan yang sangat mutlak yang pada hasil akhirnya akan berkolerasi positif dengan kualifikasi akhir suatu tulisan ilmiah. Pemilihan referensi yang di dalamnya terdapat berbagai teori relevan menjadi salah satu perhatian seorang penulis yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, digunakan sebagai bahan pertimbangan. Tidak semua referensi yang di dalamnya terdapat berbagai macam teori itu dipakai sebagai bahan pendukung analisis dalam suatu tulisan. Justru ada kalanya suatu referensi itu dipakai sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan yang akan diperbandingkan dengan beberapa referensi lain yang dipakai. Dengan demikian, fungsi referensi yang kedua ini mengarah pada fungsinya sebagai bahan yang akan dikaji lebih lanjut. Yang ketiga digunakan sebagai bahan pengembangan. Fungsi referensi yang ini lebih berfokus pada fungsinya sebagai bahan yang masih dikembangkan atau disempurnakan. Pada kemungkinan penulis melihat di dalam referensi itu masih terdapat kekurangan. Kendati pun sebetulnya referensi itu dipandang bagus atau cukup penting. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tetap mengambil dan menggunakan sebagai referensi meskipun di sana-sini masih perlu ditambahkan dengan pengembangan atau pendapat penulis sebagai perbaikan sepenuhnya. Yang kedua ada cara pengutipan in-note atau body note, footnote, endnote pada karya tulis ilmiah. Yang pertama ada in-note atau body note. Cara penulisan body note adalah yang pertama catatan tubuh menyatu dengan naskah. Cara hanya ditandai dengan kurung buka dan tutup kurung. Yang kedua catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Yang ketiga nama penulis, tahun terbit dan halaman berada dalam tanda kurung ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Contoh, perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Yang keempat, ada nama penulis menyatu dalam naskah tulisan. Tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun terbit dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan. Contoh, perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum pelaksanaan pengajaran. Adapun cara penulisan, yang kedua ada footnote. Adapun cara penulisan footnote sebagai berikut. Yang pertama, setiap penulis footnote ditulis atau diketik dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya diketik menggunakan font 10 dari standar penulisan font berukuran 12. Penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1. Nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasa, tetapi tidak sampai setinggi 1 spasi dan ukurannya sedikit lebih kecil. Yang keempat, setiap awal penulisan footnote diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan saat memulai baris baru. Jika penulis footnote lebih dari satu
baris, maka baris selanjutnya dari footnote tersebut dimulai seperti margin teks biasa atau tempat pada margin kiri. Nama pengarang ditulis menurut urutan aslinya, pangkat atau gelar seperti profesor, doktor, senior, dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Nama pengarang dan dari sumber dibalik baik nama asing atau nama Indonesia. Setiap penulisan nama pengarang harus lengkap dan jelas. Jika sumber berupa buku, majalah, atau koran dan ditulis oleh 2 orang atau 3 orang, maka penulis disebut tanpa mencantumkan gelarnya. Pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang bisa ditulis nama pengarang pertama dalam catatan kaki diikuti dengan DKK atau tutup huruf atau tanda kutip. Selanjutnya penulisan judul karangan harus jelas dan lengkap serta menggunakan cetak miring. Jika catatan kaki mengacu sumber yang sama dalam 2 nomor berurutan tidak perlu harus dilengkap identitas yang sama. Pada nomor yang terakhir cukup dicantumkan edit. Kemudian jika sumber yang sama dalam nomor yang tidak berurutan atau melewati catatan kaki dengan nomor lain cukup tuliskan sheet. Yang ketiga ada EndNote. Adapun cara membuat EndNote adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka lembar kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah. Arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian pada tab referensi pilih Insert EndNote untuk membuat catatan akhir. Lalu kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi EndNote. Secara otomatis, Word akan menempatkan isi footnote di akhir halaman per halaman, sedangkan isi EndNote akhir dokumen skripsi atau jurnal. Isi EndNote secara otomatis Word akan membuat EndNote pada akhir halaman kerja. Artinya catatan itu berada paling akhir lembaran. Kalau ada 10 lembar berarti EndNote berada di halaman ke-10 dan seterusnya. Bila tidak ingin menggunakan EndNote secara otomatis, maka bisa juga dibuat secara manual dengan mencantumkan sumber tersebut satu persatu pada bagian bawah paling akhir di bab penutup atau kesimpulan atau sebelum daftar pustaka. Yang ketiga ada yang C, aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style, yaitu style apa, font, cover, dan lain-lain pada karya tulis ilmiah. Beberapa aturan dasar penulisan daftar pustaka dengan cover apa style sebagai berikut. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Yang ketiga, ditulis satu spasi berurutan secara alfabet tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang diurutkan berdasarkan nama pengarang lain. Jika literatur ditulis oleh satu pengarang, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu. Kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain, dan literatur atau pustaka yang dirujuk. Selanjutnya, apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya, dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya tahun publikasi yang sama, maka urutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contohnya 1988A, 1988B, dan seterusnya. Tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang. Selanjutnya, judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis dengan
ditulis tangan, maka judul digaris bawahi. Selanjutnya cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur pustaka yang menjadi referensi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.